Selamat pagi anak-anak, semangat selalu, tetap jaga kesehatan. Senantiasa mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan ingat, tempat teraman adalah di rumah. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang sangat genting, yang sangat urgen, tetap berada di rumah saja, ya. Nah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan limpahannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini. Dan saya mengucapkan selamat kepada kalian semua kalau sudah diterima di lembaga tercinta kita di SMA Negeri 1 Ndar Blandong. Mulai saat ini Anda semua adalah bagian dari kami semuanya. Nah, anak-anak, sebelum saya melanjutkan, perkenankan untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pak Wiyarno, lengkapnya Matius Wiyarno. Alamat saya di Talun Sudo, Desa Gunungan, Ndar Blandong. Nah, kebetulan saya di SMA ini akan mengajar pendidikan kimia. Jadi nanti kalau kalian memilih program IPA, nanti akan ketemu saya. Kebetulan untuk tahun ajaran ini saya nanti akan mengajar di kelas 10. Jadi nanti akan berjumpa dengan kalian semua yang jurusan IPA. Untuk kali ini kita tidak membahas tentang kimia. Kita akan mengikuti MPLS dan bagian dari saya adalah membawakan materi pendidikan karakter. Ya. Apa sih karakter itu? Nah, karakter itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya macam-macam ya. Ada yang kalau kalian misalnya bikin password itu kan ada 6 karakter, ada 8 karakter. Itu kalau di bidang IT atau di komputer atau di HP kalian ya. Yang kedua, karakter juga bisa diartikan sebagai akhlak atau tingkah laku atau moral seseorang. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Ya. Karakter itu bukan pembawaan dari lahir, tetapi hasil pembentukan. Nah, bagaimana karakter Anda dibentuk di lingkungan Anda. Ya. Lingkungan sangat menentukan karakter seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami mulai sekarang konsep karakter ya. Jadi karakter itu harus tahu konsepnya dulu, artinya. Setelah tahu konsepnya, harus tahu feelingnya ya. Setelah tahu feelingnya, harus tahu tingkah lakunya, menguasai tingkah laku atau behavior karakter. Ya, nah, untuk kali ini saya akan membawakan pokok-pokok dari karakter itu. Sebetulnya ada 9, tapi saya ringkas menjadi 5. Yang meliputi ini ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, kalian perhatikan, kalian simak, kalian ikuti, kalian pahami apa yang saya sampaikan ini nanti. Karena akhir dari pembahasan kita nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan semuanya. Ya. Nah, ada 5 jenis karakter. Yang pertama adalah religius. Saya kira Anda semuanya paham apa sih artinya religius itu? Yaitu
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini saya yakin semuanya sudah melakukan di rumah. Misalnya sholat 5 waktu. Ya. Kalau di sekolah itu misalnya sholat berjamaah, terus merayakan hari-hari besar agama. Ini karakter religius. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, mandiri ini adalah sikap seseorang yang tidak mengandalkan orang lain dengan cara berusaha sendiri, kemampuannya sendiri, ya, tidak menyontek, belajar sendiri, menyampaikan pendapat sendiri. Ini termasuk kemandirian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nasionalis. Nah, nasionalis ini adalah sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ya. Kalau di masa perjuangan dulu, yang namanya nasionalis itu adalah ikut berjuang, maju ke medan perang untuk mengusir penjajah. Nah, bagaimana dengan sehari-hari kita? Kalau karakter nasionalis itu, saya kira ini juga sudah kita lakukan bersama. Ya, misalnya kalian melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Jika upacara bendera itu dengan sikap yang baik, tidak ngobrol sendiri, itu adalah bagian dari karakter nasionalis. Cinta terhadap tanah air. Cinta terhadap bangsa dan negara. Ya. Kemudian yang keempat adalah integritas. Ya. Integritas ini kepribadian seseorang. Bagaimana menjaga integritas seseorang. Bagaimana diri kita itu supaya dipercaya oleh masyarakat sekitar kita. Oleh rekan-rekan kita. Contohnya misalnya kita harus bersikap jujur. Ya. Yang kedua, kita punya respect, menghargai orang lain. Ya. Orang yang punya otoritas terutama dimanapun kita berada. Misalnya kalau di kelas ya hormati gurumu. Ya. Ketemu gurumu melakukan tegur sapa, senyum, itu bagian dari integritas. Yang ketiga misalnya punya rasa responsibility, tanggung jawab. Ya. Misalnya melakukan sesuatu, misalnya nggak sengaja memecahkan kaca jendela. Seseorang yang punya integritas itu pasti akan mengakui perbuatannya. Ya. Misalnya minta maaf Pak, tadi nggak sengaja saya yang mecahkan. Ya. Bukan kok terus sak kelas ditanyai diem semuanya, dihukum di halaman baru ada yang ngaku. Nah, itu adalah bagian dari integritas pribadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah gotong royong. Ya. Gotong royong ini seringkali kita lakukan juga. Misalnya kalian melakukan piket, ya petugas piket itu kan pasti ada nanti 5 atau 6 orang setiap harinya. Kalian ngerjakan dengan sukarela, dengan penuh tanggung jawab, itu bagian dari gotong royong. Ya. Ini beberapa karakter yang harus kita kembangkan dalam pendidikan kita kali ini. Jadi tidak hanya IQ-nya saja, tapi emosionalnya, terutama karakternya, itu yang harus kita mulai dari sekarang. Karena di masa sekarang ini, ya, instansi atau katakan perusahaan atau suatu pabrik itu tidak hanya mencari orang yang pintar, tetapi orang yang punya karakter. Ya, ini yang dicari orang, yang dicari perusahaan, yang dicari negara, bukan hanya pintar. Pintar karo korupsian berarti nggak punya karakter.
Ya, pinter kalau minteri orang lain juga orang yang tidak berkarakter. Nah, untuk kali ini saya tekankan, belajarlah memiliki karakter yang mencerminkan integritas pribadi kalian. Satu, memiliki sikap yang jujur, ya, jujur terhadap diri sendiri, apalagi jujur terhadap Tuhan. Ya. Yang kedua, memiliki sikap respek. Respek itu memiliki rasa hormat. Hormat kepada orang yang lebih tua, atau hormat kepada orang yang mempunyai otoritas. Ya, kalian contoh, saya yakin yang cowok itu kalau melihat sepak bola di TV itu, kan pasti sering di banner lapangan itu ada tulisan respect. Bahkan di kaosnya ini ada tulisan respect. Kalau wasit memutuskan sesuatu, entah itu benar atau salah, pasti tidak ada yang protes. Itu kalau sepak bola di luar negeri. Karena mereka mempunyai respect terhadap orang yang punya otoritas. Demikian juga kalian nanti selepas SMA atau selepas kuliah, pasti akan bekerja di sesuatu instansi. Nah, kalian pasti dituntut memiliki respek terhadap atasan kalian. Ya, jadi belajar mulai sekarang untuk respek terhadap orang lain, ya, terhadap kakak kelasmu, terlebih orang tuamu maupun guru kalian semuanya. Ya, jadi honesty, jujur. Yang kedua respect. Yang ketiga responsibility. Ya, mempunyai tanggung jawab pribadi. Apa yang kalian lakukan itu adalah tanggung jawabmu. Jangan melempar tanggung jawab ke orang lain. Belajar mulai sekarang memiliki tanggung jawab pribadi. Diberi tugas, punya tanggung jawab pribadi. Ya, dengan cara dikerjakan. Ya, kalian berusaha sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, itu adalah bagian dari responsibility. Ya. Nah, saya tekankan 3 ini supaya belajar mulai sekarang untuk melakukan atau memiliki karakter itu. Karena saya yakin kalau karakter religius ini semuanya sudah melakukan. Ya. Dan kami berharap yang beragama Islam untuk melakukan sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kalau hari Jumat ya sholat Jumat. Nah, itu akan mencerminkan karakter kalian. Ya. Sikap kemandirian adalah tidak mengandalkan orang lain, berusaha sendiri, ya, semampunya. Sikap nasionalis atau karakter nasionalis tadi adalah cinta terhadap tanah air. Ya. Apa cerminannya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian yang integritas ini mengenai sikap moral perilaku seseorang. Kemudian yang kelima, gotong royong ini adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan teman kita. Kita bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem, suatu permasalahan, suatu pekerjaan. Sikap gotong royong ini yang harus kita pupuk. Karena sekarang ini bukan eranya untuk bersaing, tetapi eranya berkolaborasi, eranya bekerja sama. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu tidak mungkin melakukan pekerjaan sendiri, tapi pasti akan dibagi dengan perusahaan-perusahaan yang lain mengerjakan sesuatu. Ya, nah demikian juga kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak mempunyai karakter gotong royong ini, maka kita akan kesulitan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi anak-anak, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelum saya mengakhiri tentang pendidikan karakter ini tadi, saya minta kalian satu untuk membuat semacam kalimat atau slogan, ya, misal ya,
slogan yang ada kata-kata atau kalimat tentang bagian dari karakter ini. Ya, misalnya kalau di KPK itu kan ada slogan gini, berani, jujur, hebat. Nah, ada kata jujur, itu karakter. Nah, itu adalah salah satu contoh karakter. Contoh lagi, misalnya ada kalimat kayak gini, kejujuran itu ibarat pisau bedah. Ya. Rasanya sakit, tapi menyembuhkan. Nah, jadi saya minta untuk mengerjakan tugas, satu, membuat kalimat slogan yang isinya tentang yang kata-katanya ada bagian dari karakter ini. Kemudian yang kedua, kalian rangkum apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Jadi kalian buat rangkuman. Kemudian tugas ini nanti di-upload. Ya. Jadi setiap siswa harus mengerjakan 2 tugas ini. Saya ulangi lagi, membuat slogan atau kalimat yang memiliki nilai untuk memotivasi, yang ada kata-kata bagian dari karakter ini, ya, entah itu bagian dari religius itu kan ada, nanti kalian lihat ada, ya, bagian dari mandiri, bagian dari nasionalis, minimal 1 kalimat. Kemudian yang kedua, kalian membuat rangkuman apa yang saya sampaikan, ya. Dan karakter seseorang itu sekali lagi adalah hasil bentukan, bukan dari hasil turunan atau kelahiran, bukan, tapi dibentuk. Nah, nanti kalau ketemu dengan saya di kelas, saya kalau ngajar itu sering memaksa. Ya. Siswa akan saya paksa. Pertama memang rasanya sakit ya dipaksa. Saya paksa. Ya. Saya paksa untuk bisa. Ya, karena saya prihatin sekali. Ada anak kelas 12 itu tidak hafal perkalian ya. 7 kali 8 tidak tahu. Saya yakin karena dia tidak dipaksa. Coba dari SD dipaksa. Paksa untuk menghafalkan. Kalau nggak hafal, tidak boleh masuk kelas. Saya yakin SMA sudah hafal semuanya. Ya, karena saya sering menjumpai itu anak nggak bisa perkalian. Kan prihatin sekali. Ya. Nah, berkaitan dengan pelajaran saya kimia nanti, pasti akan saya paksa. 1, saya paksa untuk menghafalkan nama dan lambang unsur-unsur. Ya, jadi harus itu. Kalau tidak hafal, tunggu di luar. Nggak boleh ikut pelajaran saya. Itu. Nah, jadi dengan cara dipaksa, saya yakin akan menjadi bisa. Ya. Setelah bisa, nanti akan biasa. Setelah biasa, akan menjadi budaya kalian semuanya. Nah, itu nanti akan menjadi karakter kalian. Ya. Jadi mulai sekarang misalnya, belajar untuk jujur. Belajar mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nanti akan menjadi karakter kalian. Jadi orang yang jujur. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, ya, untuk MPLS kali ini, sekali lagi, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap berada di rumah, kalau tidak ada hal yang penting, yang urgen, yang harus kalian lakukan di luar. Ya, jadi hal-hal yang tidak penting nggak usah dilakukan. Ya, tetap stay di rumah, stay at home, dan selalu memakai masker. Tuan anak yang bisa saya sampaikan kali ini, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi.